Sebidang tanah milik keluarga Pak Usman dan beberapa warga lain yang dijadikan kebun dan ditanami berbagai macam sayuran, kini banyak diminati oleh pengusaha-pengusaha besar dari perkotaan. Kebun yang berada di dataran tinggi, dengan hamparan hutan hijau di bawahnya, serta pegunungan yang mengelilingi, membuat pemandangan di sekitarnya terlihat sangatlah indah. Para maklar dan tuan tanah yang sudah tahu akan keindahan alam di sekitar kebun pun berminat membeli tanah tersebut untuk dijadikan sebuah villa atau penginapan di daerah tersebut. Sebuah petaka pun mulai datang menghampiri keluarga Pak Usman dan warga kampung ketika Kang Sukma membawa orang-orang kota yang berminat untuk membeli tanah di daerah tersebut. Kang Sukma yang sudah dikenal sebagai maklar tanah dan juga seorang jawara di daerah itu mendatangi kebun Pak Usman tanpa memberitahukan Pak Usman dan para pemilik kebun lainnya. Hal itu jelas saja memicu kemarahan warga sekitar yang memiliki kebun di daerah itu, termasuk Pak Usman yang dengan tegas menolak tawaran dari Kang Sukma tersebut. Kang Sukma yang merasa kecewa karena penolakan yang dilakukan Pak Usman dan warga yang lainnya pun akhirnya menggunakan cara yang keji untuk mendapatkan tanah dengan pemandangan indah tersebut. Pada suatu hari, Kang Sukma dan beberapa orang anak buahnya terlihat menguburkan benda yang terbungkus kain putih di beberapa tempat di kebun milik Pak Usman yang berbatasan dengan kebun-kebun lainnya. Tujuannya agar supaya keluarga Pak Usman dan beberapa warga yang juga memiliki kebun di daerah itu menjadi takut, sakit, atau bahkan mati. Namun, apa yang dilakukan oleh Kang Sukma serta beberapa orang anak buahnya itu diketahui oleh Usep, anak bungsu dari Pak Usman, dan seorang temannya yang bernama Markum. Usep dan Markum yang sore itu masih bermain di sebuah jalan menuju kebun milik bapaknya, melihat Kang Sukma dan Jarot serta beberapa orang lainnya sedang berada di kebun itu. Mereka berdua pun kemudian mencari tahu apa yang sedang dilakukan Kang Sukma bersama anak buahnya di sana. Setelah Kang Jarot dan orang-orangnya pergi, Usep lalu mengajak Markum untuk melihat benda apa yang sudah ditanam di kebun milik bapaknya. Mereka lalu menggali lagi tempat yang tadi dilihatnya ditanami benda yang terbungkus kain putih itu. Namun tanpa mereka sadari, kini matahari telah terbenam dan berganti bulan yang menerangi dengan temaram di malam itu. Usep dan Markum akhirnya mendapatkan benda yang telah terkubur dan dibungkus kain putih yang tadi dilihatnya. Tapi ketika mereka hendak mengangkat benda tersebut, tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang sedang menatap tajam ke arah Usep dan Markum. Samar-samar, sosok menyeramkan itu terlihat dengan wujud nenek tua yang berambut panjang tidak beraturan. Lidah makhluk tersebut menjulur panjang hingga ke bagian perutnya. Taring panjang pun menyeringai, serta pakaian kebaya lusuh yang digunakan nenek itu menambah seram penampakan wujudnya dan membuat kedua anak itu gemetar hebat. Markum yang lebih dulu melihat nenek tua menyeramkan itu kemudian berlari tak tentu arah meninggalkan Usep, sedangkan Usep hanya diam terpaku ketika melihat wajah hitam yang sebagian sudah membusuk dengan lidah yang menjulur panjang dan gigi bertaring yang seolah-olah siap menerkamnya. Markum yang merasa terus dikejar sosok makhluk menyeramkan itu akhirnya berlari ke arah sungai yang berbatasan dengan hutan. Sesampainya di pinggir sungai, kaki Markum tiba-tiba kaku dan tidak dapat digerakkan. Dan ketika dia menoleh ke arah belakang, sosok yang sangat menyeramkan itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Markum mulai merasa panas di bagian leher belakangnya ketika kuku-kuku tajam dari tangan nenek yang menyeramkan itu mencengkeramnya. Ketika Markum hampir kehabisan nafas, tiba-tiba muncul sosok lelaki tua yang berteriak memanggil makhluk menyeramkan itu. "Siti, hentikan! Jangan kau sakiti anak itu!" ucap lelaki tua dengan suara yang terdengar bergema saat itu. Makhluk menyeramkan yang dipanggil dengan nama Siti itu menggeram lalu memutar kepalanya ke arah sosok lelaki yang memanggilnya tadi. Markum pun terjatuh setelah terlepas dari cengkeraman nenek tua menyeramkan itu. "Sudah, kembalilah ke tempatmu," ujar lelaki tua itu sambil mengacungkan sebuah benda seperti golok.
Seketika itu juga, makhluk itu menghilang dari hadapan Markum. Markum yang masih sangat ketakutan pun meminta tolong kepada lelaki tua yang bernama Pak Uju untuk mengantarnya pulang. Sementara itu, Pak Usman dan istrinya yang malam itu tidak melihat Usep berada di rumah menjadi gelisah dibuatnya. Pak Usman lalu mengajak Mang Karim dan beberapa orang yang ikut bekerja di kebun miliknya untuk mencari keberadaan Usep malam itu. Setelah berkeliling kampung, sampailah Mang Karim dan Jaka di rumah Markum. Tapi kedatangan Mang Karim dan Jaka malah disambut caci maki oleh Mang Abud, orang tua dari Markum. Mang Abud pun menceritakan apa yang sudah dialami anaknya dan Usep di kebun milik Pak Usman. Setelah itu dengan amarah yang meluap, Mang Abud pun mengusir Jaka dan Mang Karim dari rumahnya. Mang Karim dan Jaka pun lalu memberitahukan Pak Usman tentang apa yang telah diceritakan oleh Mang Abud tadi. Tanpa menunggu lama, lalu mereka segera pergi ke kebun untuk mencari keberadaan Usep. Usep yang terlihat diam terpaku dengan tatapan kosong akhirnya ditemukan oleh Pak Usman dan Mang Karim serta beberapa warga yang waktu itu ikut mencarinya. Usep ditemukan sedang duduk di atas sumur, tempat penampungan air di kebun itu. Tubuh Usep terlihat gemetar, serta wajah yang terlihat sangat pucat. Pak Usman pun lalu menggendong Usep dan membawanya pulang. Keesokan harinya, rumah Pak Usman terlihat ramai didatangi oleh beberapa warga. Mang Abu dan beberapa warga datang untuk meminta pertanggungjawaban kepada Pak Usman atas kejadian yang menimpa Markum semalam. Karena menurut orang yang telah menyelamatkan Markum, makhluk menyeramkan yang hampir membunuh Markum adalah makhluk gaib peliharaan dari Pak Usman. Mendengar cerita itu, Pak Usman membantah keras kalau dirinya telah bersekutu dengan makhluk gaib, apalagi memelihara sosok yang menyeramkan seperti yang diceritakan Mang Abud. Namun Mang Abud dan beberapa warga tidak mempercayai Pak Usman. Mereka pun ingin mendatangi kebun milik Pak Usman untuk mengambil benda-benda yang menjadi tempat bermukimnya makhluk gaib yang ditemui Markum dan Usep semalam. Setelah Mang Abud dan beberapa warga meninggalkan rumah Pak Usman, Usep pun bercerita kalau sore itu dia dan Markum yang masih bermain di dekat kebun melihat Kang Sukma bersama Kang Jarot dan beberapa orang lainnya mendatangi kebun milik bapaknya. Lalu Kang Jarot menanam benda yang terlihat dibungkus dengan kain putih di 4 sudut kebun miliknya. Pak Usman yang kaget mendengar cerita Usep pun lalu bergegas pergi menuju kebun miliknya. Pak Usman juga mengajak Jaya dan Mang Karim serta 2 orang lagi yang ikut bekerja di kebun miliknya itu. Sesampainya di kebun, Pak Usman, Mang Karim dan beberapa orang yang bekerja di kebun miliknya pun terkejut. Karena di kebunnya saat ini sudah ada Kang Jarot dan anak buahnya, serta Mang Abud dan beberapa warga lainnya. Terlihat juga ada seorang lelaki tua dengan pakaian serba hitam yang dikenal dengan nama Pak Uju. Pak Uju adalah orang yang memiliki ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu tentang hal gaib lainnya. "Lihat ini Usman!" ucap Mang Abud dengan lantang sambil memperlihatkan benda yang terbungkus kain putih ke arah Pak Usman. Pak Usman yang tidak tahu apa-apa hanya terpaku melihat benda yang ditunjukkan Mang Abud. "Kamu masih mau mengelak, Usman?" tanya Mang Abud dengan wajah yang terlihat memerah. "Kalau sampai Markum tidak dapat disembuhkan, maka saya sendiri yang akan mengusir kamu dan keluargamu dari kampung ini, Usman," imbuh Mang Abud lagi. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Pak Usman lalu mengajak Mang Karim dan beberapa orang yang ikut bekerja di kebunnya untuk pergi meninggalkan kebun miliknya. Sesampainya di rumah, Pak Usman lalu menjelaskan kepada Mang Karim dan beberapa warga lainnya apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian warga pun masih mempercayai Pak Usman dan keluarganya. Bahkan beberapa dari mereka ikut membantu Pak Usman dalam menghadapi masalah ini. Pak Usman lalu disarankan oleh Mang Karim agar menemui Kang Eman, sosok pemuda yang mengerti akan hal-hal gaib. Pak Usman pun mengikuti saran dari Mang Karim untuk meminta bantuan dari Kang Eman agar Markum bisa disembuhkan dan menghentikan fitnah yang ditimpakan kepada diri dan keluarganya. Sudah terlambat, Pak Usman. Teman anak Pak Usman sudah dijadikan tumbal untuk mendapatkan tanah yang Bapak punya, ucap lelaki muda bertubuh agak gemuk itu. Pak Usman pun terkejut
ketika mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Kang Eman barusan. "Lalu saya harus bagaimana, Kang?" tanya Pak Usman. Kang Eman menghela nafas sambil menundukkan kepalanya. "Sebaiknya tanah itu dijual sajalah, Pak, untuk kebaikan keluarga Pak Usman. Karena orang yang telah berbuat keji terhadap Pak Usman akan terus melakukan kejahatannya sampai Bapak mau menjual tanahnya," jawab Kang Eman menjelaskan. Selain itu, jiwa dari anak tidak berdosa itu sudah diambil oleh makhluk yang berwujud nenek tua dan sudah berada dalam kekuasaan Raja Jin yang menghuni daerah itu, imbuh Kang Eman. Seminggu sudah berlalu dari kejadian itu. Keadaan marhum pun kian memburuk. Marhum sering terlihat berbicara sendiri, berteriak, lalu bersembunyi ketakutan. Semakin hari kesehatan marhum pun menurun, dan sampai suatu ketika marhum meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang terlihat sangat kurus. Setelah beberapa hari meninggalnya marhum, Mang Abud yang kini dibantu Kang Sukma dan Kang Jarot dan sebagian warga kampung yang menuduh Pak Usman bersekutu dengan makhluk gaib jahat, meminta Pak Usman dan keluarganya pergi dari kampung itu. Kang Sukma pun bersedia membayar tanah yang dijadikan kebun itu sesuai dengan harga pasaran pada saat itu. Akhirnya, keluarga Pak Usman pun pergi meninggalkan kampung halaman mereka dengan rasa sedih yang mendalam. Fitnah keji yang ditujukan pada Pak Usman sungguh membuat hancur kehidupan keluarganya, terutama Usep yang masih anak-anak waktu itu. Pak Usman harus kehilangan kebun yang sudah diwariskan oleh keluarganya secara turun-temurun, dan juga harus kehilangan nama baiknya di tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Ambisi Kang Sukma untuk mendapatkan sebidang tanah dengan pemandangan alam yang sangat indah pun sudah tercapai. Segala cara keji dilakukannya untuk memuluskan rencana yang telah dia susun rapi. Setelah beberapa tahun berlalu, kebun milik Pak Usman pun kini mulai dibangun sebuah villa megah. Kang Sukma yang kini bekerja sama dengan pengusaha besar dari kota pun perlahan sudah membeli kebun-kebun milik warga lain yang berada di sekitar kebun milik Pak Usman dulu. Pemandangan indah yang membentang luas pun menjadi nilai lebih dari daerah tersebut. Namun ketika pembangunan sedang berjalan, ada kendala yang menghampiri Kang Sukma waktu itu. Tanah di sekitar bangunan villa pun mengalami longsor di beberapa tempat, sehingga pembangunan villa pun terancam gagal karena dikhawatirkan tanah tersebut terus bergerak dan akan semakin melebar. Kang Sukma dan Kang Jarot lalu meminta bantuan dari Pak Uju untuk mencari cara agar tanah tersebut tidak lagi longsor dan pembangunan villa tersebut dapat terus dilanjutkan. Menurut Pak Uju, longsor yang terjadi di tanah yang dulunya adalah perkebunan itu terjadi karena sosok gaib yang menguasai daerah itu marah. Tempat-tempat yang menjadi jalan menuju dimensi mereka tertutup tembok bangunan, serta ada beberapa pohon besar yang menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk tak kasat itu sudah ditebang. Akhirnya Pak Uju bermediasi dengan penguasa makhluk gaib di daerah itu dan menyetujui syarat yang diajukan oleh sosok jin yang menguasai daerah tersebut untuk memberikan tumbal di setiap malam bulan purnama selama proses pembangunan villa itu berlangsung, dan merubah bentuk bangunan supaya tidak menghalangi jalan menuju ke dimensi tempat mereka tinggal. Setelah Kang Sukma dan Pak Uju menyanggupi beberapa permintaan dari jin penguasa tempat itu, kejadian aneh pun mulai menimpa warga di daerah tersebut. Hendra, salah satu warga yang berprofesi sebagai tukang ojek di daerah tersebut, tiba-tiba jatuh sakit setelah mengantar seorang wanita cantik ke tempat bangunan villa itu berada. Sakit yang dialami Hendra hampir sama seperti yang dialami almarhum marhum waktu itu. Hendra pun sempat bercerita tentang kejadian yang dialaminya sebelum dia jatuh sakit. Sesudah maghrib sepulangnya dia dari pangkalan ojek, ada seorang wanita cantik yang berdiri di pinggir jalan dan melambaikan tangan ke arahnya. Hendra pun berhenti dan bertanya kepada wanita tersebut. Wanita itu meminta untuk diantar ke sebuah proyek villa yang sedang dibangun tanpa curiga. Hendra pun mau dan langsung mengantar wanita tersebut. Di tengah perjalanan, Hendra mengajak wanita itu untuk berbincang-bincang
sekedar menghilangkan rasa sepi. "Teteh mau ngapain ke proyek itu malam-malam?" tanya Hendra sambil mengemudikan motornya. "Ada sedikit keperluan saja, Mang," jawab wanita itu dengan suara datar sambil menepuk pundak Hendra. Setelah pundaknya ditepuk oleh wanita misterius itu, Hendra mengaku tidak ingat apa-apa lagi. Sampai akhirnya dia ditemukan di jalan setapak menuju ke dalam hutan oleh beberapa orang yang memang sedang mencari Hendra. Warga sekitar pun dihebohkan oleh warga menghilangnya Hendra, karena sudah 2 hari ini Hendra tidak pulang ke rumahnya. Sementara itu motor Hendra ditemukan di pertigaan menuju ke arah sebuah villa yang sedang dibangun. Hendra ditemukan dengan kondisi lemah, dengan wajah pucat dan tubuhnya menggigil. Seminggu kemudian Hendra yang sempat mengalami ketakutan dan bertingkah seperti orang gila, akhirnya meninggal dunia dengan kondisi yang sama seperti marhum. Teror mencekam lainnya pun bermunculan di daerah itu. Banyak warga yang melihat penampakan sosok nenek tua menyeramkan. Ada juga beberapa warga yang benar-benar didatangi sosok itu, hingga warga kampung pun mulai dihinggapi rasa takut ketika malam hari tiba. Mang Karim dan beberapa sesepuh desa pun akhirnya mendatangi rumah Kang Eman untuk meminta tolong agar teror di kampungnya bisa segera teratasi. Tapi sayangnya, saat itu Kang Eman sudah bekerja dan menetap di kota bersama istri dan kedua anaknya. Warga desa pun akhirnya meminta tolong kepada Pak Uju untuk menghadapi sosok makhluk gaib yang terus meneror warga kampung. Tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, warga kampung pun menyerahkan semua urusan teror di kampung itu kepada Pak Uju. Pak Uju pun menyanggupi permintaan warga kampung untuk mengusir makhluk gaib tersebut. Padahal sudah jelas bahwa Pak Uju lah yang bekerja sama dengan penguasa gaib di kebun yang kini hampir menjadi villa megah tersebut. Pak Uju pun mengajukan syarat berupa sesajen yang harus disediakan setiap menjelang malam bulan purnama. Sesajen yang harus disiapkan warga terkadang berupa ayam hitam ataupun ayam putih dengan buah-buahan dan minuman-minuman yang berada di masing-masing gelas. Warga kampung pun mengikuti apa yang diperintahkan Pak Uju, asalkan makhluk menyeramkan yang meneror warga selama beberapa bulan ini bisa pergi dari kampung mereka. Perlahan tapi pasti, keadaan kampung pun berangsur pulih kembali. Kini tidak ada lagi teror dari makhluk mengerikan berwujud nenek-nenek yang sangat menyeramkan. Pak Uju pun kini menjadi sesepuh di kampung itu yang sangat ditakuti oleh warganya. Warga kampung tersebut menganggap Pak Uju adalah orang sakti yang dapat mengusir makhluk gaib. Pembangunan villa pun terus berjalan sampai selesai, karena tumbal yang diminta oleh penguasa daerah tersebut berasal dari warga di luar kampung itu. Nenek Siti yang bertugas menyesatkan orang-orang yang akan menjadi mangsa penguasa jin di daerah tersebut mendapatkan imbalan berupa sesaji yang disiapkan oleh warga kampung itu. Beberapa tahun kemudian, Kang Eman beserta keluarganya kembali lagi ke kampung, tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Kini Kang Eman dan keluarganya pun akan menetap di kampung tersebut. Ketika pertama kali menginjakan kakinya di kampung itu, Kang Eman sudah merasakan ada sesuatu yang tidak baik sedang terjadi di kampung halamannya itu. Kang Eman merasakan ada energi hitam yang menyelimuti desa, serta Kang Eman juga merasakan aura dari warga sekitar pun menjadi gelap. Kedatangan Kang Eman bersama keluarganya pun seolah tidak dikehendaki oleh sosok makhluk yang selama ini menghuni beberapa tempat di kampung itu. Tempat yang terus diberi sesaji oleh warga setempat dan kini dipercaya sebagai tempat yang sakral. Kang Eman pun lalu menemui Mang Karim yang kini menjadi ketua RT di lingkungan setempat. Mang Karim pun menceritakan apa yang telah terjadi di kampung itu setelah kepergian Pak Usman dan Kang Eman waktu itu. Mang Karim lalu mengajak Kang Eman untuk melihat tempat-tempat di daerah itu yang dikeramatkan oleh Pak Uju dan selalu diberi sesaji oleh warga sekitar. Mang Karim mengaku sudah lelah dengan teror dari makhluk-makhluk mengerikan yang semakin banyak di kampungnya saat ini. Lalu, Mang Karim pun meminta tolong kepada Kang Eman
untuk mengatasi permasalahan di kampungnya tersebut. Setelah renovasi rumah yang ditempati Kang Eman selesai, Kang Eman bersama Mang Karim pun mulai mengajak warga untuk bergotong royong membenahi tempat ibadah di kampung itu. Kang Eman pun mulai mengajak para warga kampung untuk kembali beribadah sebagaimana mestinya. Kang Eman juga memulai pengajian di musola yang berada di kampung itu, sehingga perlahan-lahan warga kampung pun enggan untuk membuat sesaji yang ditujukan untuk para penunggu tempat-tempat sakral itu. Kang Sukma yang mengetahui kalau kedatangan Kang Eman telah merubah keadaan di kampung tersebut menjadi gelisah. Dia merasa terancam karena warga sudah mulai mengabaikan tempat-tempat keramat yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib peliharaan Pak Uju dan Kang Sukma. Kang Sukma akhirnya meminta Pak Uju untuk mengusir Kang Eman dari kampung itu dengan cara apapun, baik dalam kondisi hidup ataupun mati. Sekitar pukul 8 malam, Mang Karim, Mang Ali, dan Kang Eman yang sedang berada di teras rumahnya dikagetkan dengan kedatangan Bi Asih yang berlari menuju rumah Kang Eman sambil berteriak histeris dan terdengar menggeram. "Siapa yang bertanggung jawab atas rusaknya tempat tinggal kami?" teriak Bi Asih dengan bola mata yang terlihat menghitam semua. "Kalian warga kampung harus merasakan akibat dari sikap kalian ini. Kampung ini akan terkutuk dan akan terus didatangi makhluk-makhluk gaib yang meminta tumbal," imbu Bi Asih dengan suara parau. Tidak lama kemudian, terdengar suara jeritan yang sama dari berbagai sudut kampung. Suara tangis perempuan bersaut-sautan membuat suasana kampung sangat mencekam malam itu. Kang Eman lalu meminta Kang Karim dan Mang Ali membantunya mengusir sosok yang merasuki Bi Asih. Belum sempat Kang Eman mengobati Bi Asih, datanglah Pak Awing yang memberitahu kalau beberapa warga kampung sedang mengalami kesurupan dan mencoba menyakiti orang-orang yang mencoba menolong mereka. Kang Eman lalu membacakan doa-doa yang membuat Bi Asih terjatuh dan kehilangan kesadarannya. Setelah itu, Bi Asih dibawa masuk oleh Mang Karim dan Mang Ali ke dalam rumah Kang Eman. Keadaan kampung yang semula tenang seketika berubah menjadi mencekam. Jeritan dari warga yang mengalami kesurupan massal pun saling bersahutan, membuat siapapun yang mendengarnya pasti ketakutan. Kang Eman lalu meminta Kang Karim dan Mang Awing untuk pergi ke rumah warga kampung yang mengalami kesurupan. Dia meminta untuk menahan tubuh dari warga yang sedang mengalami kesurupan agar tidak keluar dari dalam rumah mereka. Sementara itu, Kang Eman meminta Mang Ali untuk menemaninya ke sebuah tempat di perbatasan kampung. Setelah Kang Eman dan Mang Ali sampai di sebuah rumah yang ada di pinggir kali, keduanya lalu disambut beberapa sosok makhluk gaib yang menghadang. Mang Ali yang belum banyak belajar dari Kang Eman pun merasa ketakutan dengan munculnya penampakan makhluk-makhluk yang belum pernah dilihatnya selama ini. Kang Eman pun mulai membaca ayat-ayat suci untuk menghalau serangan-serangan dari makhluk gaib menyeramkan yang sepertinya menjaga rumah kecil di pinggir sungai tersebut. Setelah Kang Eman berhasil mengusir makhluk-makhluk menyeramkan itu, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah yang ada di hadapannya terbuka. Ketika pintu rumah itu terbuka, keluarlah bola api besar yang terbang ke arah Kang Eman dan Mang Ali. Bola api itu terus menyerang keduanya dengan ganasnya. Kang Eman pun terus membaca doa-doa dan menghindari serangan dari bola api yang terlihat makin membesar. Sambil menyerang bola-bola api itu, Kang Eman pun harus melindungi Mang Ali dari serangan tersebut. Kang Eman lalu mengeluarkan tasbih dari kantong bajunya. Tasbih yang bercahaya putih itu lalu dilemparkannya ke arah bola api tersebut. Kini tasbih milik Kang Eman berusaha menyerang bola api itu dan mencoba mengikatnya. "Akhirnya kamu datang juga," ucap lelaki tua yang kini berdiri di depan pintu rumahnya. "Tolong hentikan semua ini, Pak. Kasihan warga kampung, mereka tidak punya salah," ucap Kang Eman. Lelaki tua itu hanya tersenyum lalu berjalan ke arah Kang Eman. "Pergilah dari sini kalau kalian masih ingin melihat matahari terbit esok hari," serga lelaki tua itu sambil melemparkan benda kecil yang tiba-tiba berubah menjadi ular hitam panjang berukuran besar. Namun belum sempat berbuat banyak, ular hitam itu lalu menggeliat kesakitan.
Setelah bola-bola bercahaya putih yang tadinya adalah sebuah tasbih meluncur menembus sisik ular tersebut. Dan seketika itu juga, ular hitam yang kini diselimuti asap tebal berwarna putih menghilang dari hadapan Kang Eman. Bersamaan dengan itu dari atas terdengar suara ledakan yang berasal dari bola api terbang. Ledakan itu terlihat yang telah berubah menjadi sosok jin berbulu hitam. Menyadari bahwa sosok makhluk peliharaannya sudah dikalahkan oleh Kang Eman, sosok lelaki tua itu mulai menyerang Kang Eman dan dengan sebilah golok di tangannya. Kini terlihat dua orang yang sama-sama memiliki ilmu kanuragan dan ilmu bela diri bertarung dari jarak dekat. Beberapa pukulan dari sosok lelaki tua itu nampak mengenai tubuh Kang Eman. Kang Eman yang tidak memiliki senjata pun harus bertarung dengan tangan kosong dan sempat kewalahan menghadapi gerakan-gerakan dari lelaki tua tersebut. Aku akui, tingkat keilmuanmu sangat tinggi anak muda, tapi kau tetap akan mati dengan golok yang ada di tanganku ini, ucap lelaki tua itu dengan angkuhnya. Kang Eman hanya terdiam sambil mencari cara untuk dapat mengalahkan lelaki tua yang ilmu bela dirinya memang lebih baik darinya. Luka-luka akibat goresan golok milik lelaki tua itu kini nampak menghiasi tubuh Kang Eman. Dengan beringas lelaki tua itu menyerang Kang Eman dengan membabi buta. Kang Eman yang saat ini sudah terdesak dan sudah kehabisan tenaga hanya bisa menghindari serangan-serangan mematikan dari sosok lelaki tua itu. Mang Ali yang melihat Kang Eman terdesak lalu memberanikan diri untuk menghadapi Pak Ucu. Tapi Mang Ali dengan cepat tersungkur akibat pukulan keras yang mengenai bagian wajahnya. Dari jalan setapak di atas sungai, terlihat cahaya senter datang ke arah tempat pertarungan Kang Eman dan Pak Ucu saat ini. Beberapa orang terlihat mulai mendekati mereka. Bagus, setelah aku membunuhmu, aku akan menjadikan mereka tumbal agar aku mendapatkan kesaktian yang lebih dari ini, ucap Pak Ucu dengan senyum menghiasi wajahnya. Tunggulah giliran kalian, biar aku selesaikan dulu urusanku dengan orang ini, seru Pak Ucu sambil mengacungkan goloknya ke arah dua orang yang sudah berdiri di antara pertarungannya. Tanpa menjawabnya, seorang pemuda berperawakan tinggi pun lalu menyerang Pak Ucu. Gerakan ilmu bela diri pemuda itu sangatlah lincah seperti di film-film kolosal Mandarin. Pemuda itu terus melayangkan pukulan-pukulan ke arah tubuh Pak Ucu. Walau hanya dengan tangan kosong, pemuda yang baru saja datang bersama Mang Karim tadi dapat mengimbangi ilmu bela diri dari Pak Ucu. Boleh juga permainanmu itu, Jang. Tapi bagaimana kalau yang akan menjadi lawanmu kini adalah makhluk itu? Ujar Pak Ucu yang menunjuk ke sebuah tempat, di mana di tempat itu telah berdiri sesosok makhluk bertubuh sangat besar dengan mata merah menyala. Siapa anak muda itu, Mang? Tanya Kang Eman sambil memegang erat goresan luka di lengannya. Itu Abdul, Kang, anaknya Bi Asih, jawab Mang Karim. Dia juga tadi membantu menyembuhkan warga kampung yang sedang mengalami kesurupan, Kang, ibu Mang Ali. Alhamdulillah, akhirnya kebenaran itu sudah menemukan jalannya, balas Kang Eman. Kang Eman lalu mendekati Abdul yang terlihat masih berdiri berhadapan dengan Pak Ucu. Biar makhluk itu aku yang menghadapinya, ujar Kang Eman yang membuat Pak Ucu terkejut. Belum sempat berkata-kata lagi, Abdul pun kembali melesat menyerang Pak Ucu. Sementara itu Kang Eman yang masih berdiri pada tempatnya mengacungkan jari telunjuknya ke arah makhluk hitam itu berdiri. Beberapa saat kemudian, makhluk menyeramkan tadi pun berubah menjadi kepulan asap lalu menghilang dari tempatnya. Tidak butuh waktu lama, sosok pemuda yang kini diketahui bernama Abdul itu berhasil mengalahkan Pak Ucu. Kini Pak Ucu tersungkur tak berdaya setelah pukulan-pukulan Abdul mengenai bagian-bagian vital dari Pak Ucu. Bunuh aku anak muda, ucap Pak Ucu dengan nafas tersengal-sengal. Kami bukan manusia yang rela membunuh demi mendapatkan apa yang mereka inginkan, Ki, ujar Abdul yang berlalu pergi meninggalkan Pak Ucu. Ayo, Wak, kita pulang, ujar Abdul kepada Mang Karim, Mang Ali, dan Kang Eman sambil menunjukkan kantong hitam yang ada di tangannya. Itu apa, Dul? Tanya Mang Karim penasaran. Itu adalah jimat dari orang tua tadi. Tanpa jimat itu,
dia tidak dapat memerintahkan makhluk-makhluk gaib di sini, jawab Kang Eman yang disambut senyum dari Abdul. Setelah Abdul dan yang lainnya pergi meninggalkan Pak Ucu, tiba-tiba terdengar suara menggeram dan suara tawa cekikikan dari tempat Pak Ucu berada. Tidak lama kemudian, suara jeritan Pak Ucu pun terdengar. Sepertinya Pak Ucu sedang merasakan kesakitan yang luar biasa saat ini. Namun mereka tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan langkahnya untuk pergi dari tempat itu. Kekalahan Pak Ucu pun membuat amarah Kang Sukma makin menjadi. Dia mulai mencari dukun-dukun yang lebih sakti dari Pak Ucu. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan Kang Eman agar tidak mengganggu semua urusannya di kampung itu. Tapi, mengetahui kalau usahanya akan sia-sia, Kang Sukma pun akhirnya memilih untuk tidak mengganggu warga kampung lagi. Perlahan tapi pasti, kondisi kampung tempat sebuah villa besar berdiri itu pun kembali normal. Beberapa bangunan villa pun kian bertambah di daerah tersebut. Karena tidak ada hal-hal yang mengganggu keamanan warga kampung, mereka pun membiarkan kampungnya saat ini banyak didatangi pengunjung dari kota besar. Para warga pun mendapatkan penghasilan dari ramainya pengunjung-pengunjung villa yang ada di kampung mereka. Hingga beredarlah kabar di kampung itu kalau villa putih milik Kang Sukma menjadi villa angker yang selalu meminta korban. Sudah beberapa kali ada penyewa villa yang tiba-tiba menghilang dari villa itu. Para kerabat korban pun mengira kalau korban telah kembali ke kota karena korban pergi membawa semua barang miliknya. Tetapi setelah dicari di tempatnya tinggal, korban belumlah kembali pulang dari liburan di villa megah itu. Sempat dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwajib, tapi hasilnya pun nihil. Bahkan Kang Sukma pun menuntut keluarga korban karena telah merusak nama baik villa miliknya. Sementara itu di sisi lain, hari itu Agung dan David terlihat nampak senang sekali karena mereka baru saja mendapatkan nomor telepon sebuah villa yang memiliki pemandangan indah di sekitarnya. Agung pun langsung menghubungi nomor tersebut untuk menanyakan perihal sewa villa dan lain sebagainya. Kini di ujung teleponnya terdengar suara lelaki dengan logat daerah yang masih sangat kental. Setelah mendapatkan informasi dari penjaga villa tersebut, Agung pun lalu memesannya untuk 2 malam. Beberapa hari kemudian, Agung, David, Ido, Anton, Sari, dan Mira serta Email berangkat ke daerah tempat penginapan itu berada. Selain untuk berlibur, tujuan mereka ke daerah tersebut adalah untuk menyelesaikan sebuah proyek iklan dan beberapa pekerjaan lain yang berhubungan dengan pemandangan alam yang indah di daerah itu. Menjelang sore harinya, Agung dan teman-temannya sampai di sebuah villa yang terlihat sangatlah asri. Bangunan klasik dan megah villa serta pemandangan di sekitarnya yang begitu indah tidak akan mereka temukan di kota tempat mereka tinggal. Mereka lalu berkeliling villa, mencari spot menarik untuk pengerjaan proyek iklan dan program-program lain yang akan mereka kerjakan. Sampailah mereka di belakang villa yang memiliki pemandangan indah dengan hamparan hutan hijau di bawahnya, serta pegunungan yang mengelilingi daerah tersebut. Ido lalu mengeluarkan kamera dan mengambil beberapa foto pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tapi ada sedikit keanehan yang terjadi. Di waktu itu, semua foto yang diambil oleh fotografer profesional seperti Ido terlihat buram, dan ada beberapa objek lain yang terlihat dari hasil jepretan kameranya. Tapi Ido menganggap hal itu adalah wajar, dan Ido tetap berpikir positif waktu itu. Sari dan Mira pun sempat mengalami hal aneh ketika mulai menyiapkan makan malam mereka. Di area dapur, terdengar suara alunan musik dan suara perempuan yang sedang bersenandung. Seketika itu juga bulu kuduk Sari meremang, dan ketakutan pun mulai mendatanginya. Ketika malam tiba, Email yang berada di kamar bersama Sari dan Mira mengeluh sakit di bagian perutnya. Sari dan Mira pun memberinya minyak angin dan air hangat untuk mengurangi rasa sakit di perutnya. Tapi, kondisi Email tidak juga kunjung membaik. Kini tubuh Email menggigil dengan keringat yang mengucur deras di tubuhnya. Sari dan Mira pun meminta Agung dan yang lainnya untuk membawa Email ke klinik atau rumah sakit terdekat di daerah itu. Namun ketika mereka hendak mengangkat tubuh Email, keanehan pun mulai terjadi. Agung, Anton, David, dan Ido yang mencoba mengangkat tubuh Email dan ingin membawanya ke mobil pun tidak mampu mengangkat tubuh kecil Email waktu itu.
Semua beradu pandang, menyaksikan kejanggalan yang sedang terjadi. Tubuh kecil Email menjadi berat dan tidak dapat diangkat sama sekali. Mereka pun mencobanya kembali. Kini ditambah Sari dan Mira yang mencoba membantu mengangkat tubuh Email, tapi mereka berenam pun tidak dapat juga mengangkat tubuh kecil itu. Menyadari kalau ada hal aneh yang sedang menimpa mereka, Agung lalu mencoba menghubungi penjaga villa yang bernama Mang Jarot. Tapi anehnya, sinyal di tempat itu tiba-tiba menghilang. Padahal sebelum kejadian yang menimpa Email, Agung dan yang lainnya masih sempat menggunakan sosial media dengan baik. Dan Sari pun mengaku kalau masih sempat menelpon adiknya yang sedang berada di rumah. Lalu Agung mengajak Ido untuk keluar dari dalam villa untuk mencari sinyal atau mungkin mencari bantuan dari warga sekitar. Setelah Agung dan Ido keluar dari villa itu, Email terbangun dengan wajah yang terlihat sangat pucat. Kedua matanya kini hanya terlihat di bagian putihnya saja. Email juga menggeram sambil memandangi satu persatu teman-temannya yang berada di dalam kamar itu. Sari dan Mira pun menjerit ketakutan melihat kondisi Email sekarang. Sementara David dan Anton mencoba berbicara dengan Email. Email yang sudah kehilangan kesadarannya pun tertawa terkekeh-kekeh dengan wajahnya yang menyeringai. David dan Anton yang masih terlihat tenang pun mencoba berkomunikasi dengan sosok makhluk yang merasuki tubuh Email saat ini. Tapi sialnya, tubuh David dan Anton malah terpental ketika mencoba memegangi tubuh Email. Email tertawa cekikikan melihat David dan Anton kesakitan karena dihempaskan dengan sangat kencang ke arah dinding kamar. Tidak lama kemudian, tubuh Email berdiri. Tapi anehnya kaki Email tidak menyentuh lantai tempat ia berdiri. Saat ini Email berdiri melayang dan mulai bergerak ke arah pintu kamarnya. Sari dan Mira yang masih sangat ketakutan pun hanya bisa pasrah sambil sesekali memanggil nama Email. Mendengar kedua temannya menangis sambil memanggil namanya, tubuh Email yang berdiri melayang pun berhenti tepat di depan pintu kamar. Lalu hal yang sangat tidak masuk akal pun terlihat oleh Sari dan Mira. Email yang sedang menghadap ke pintu kamar tiba-tiba memutar kepalanya 180 derajat ke arah belakang dengan wajah yang terlihat menyeramkan. Sementara tubuh kecilnya masih menghadap ke depan pintu kamar. Sari dan Mira yang melihat wajah Email berubah menyeramkan dengan leher yang sepertinya patah ke sebelah kiri pun berteriak kencang. Lalu mereka berdua kehilangan kesadarannya. Anton yang terbangun dan masih menahan sakit di bagian lengannya pun berteriak ke arah Email yang kini terlihat menjadi sosok nenek tua yang sangat menyeramkan. "Hei, apa salah kami?" ucap Anton yang merasa sangat kesal waktu itu. Sosok yang berdiri di depan pintu itu lalu berjalan melayang ke arah Anton. Sosok yang kini yang dilihat Anton adalah nenek berambut panjang dengan lidah yang menjulur hingga ke lantai, serta wajahnya yang terlihat sebagian telah membusuk. Tangan hitam dan kuku tajam makhluk menyeramkan itu kini mencengkeram leher Anton, sehingga Anton tidak dapat bernafas dan mulai kehilangan kesadarannya. Sementara itu, Ido yang kini berada di sebuah warung kopi di pinggir jalan sedang menunggu Agung yang diantar oleh Mang Harun ke rumah Wak Eman, salah satu sesepuh yang ada di daerah itu. Sebelumnya Agung dan Ido menceritakan hal aneh yang mereka alami kepada Mang Harun serta beberapa orang yang ada di warung kopi tersebut. Lalu Mang Harun mengajak Agung untuk meminta bantuan kepada Wak Eman. Setelah agak lama menunggu, akhirnya Mang Harun dan Agung pun kembali lagi ke warung kopi tersebut. Lalu mereka segera mengajak Ido dan beberapa warga lain yang ada di warung kopi itu untuk segera ke villa tempat Agung dan teman-temannya menginap. Ido lalu bertanya kepada Agung perihal Wak Eman. "Bagaimana, Agung? Apakah Wak Eman bisa membantu kita?" tanya Ido penasaran. "Wak Eman meminta kita segera ke villa itu dan sebisa mungkin menahan makhluk itu supaya tidak meninggalkan villa dan membawa tubuh Email," ucap Agung yang terlihat sangat panik waktu itu. Sementara di dalam villa, David yang melihat Anton lemas tak berdaya karena dicekik oleh sosok makhluk nenek tua menyeramkan itu menjadi menggigil ketakutan. Dan ketika makhluk itu menatap tajam ke arah David, seketika itu juga tubuhnya kaku, tidak dapat digerakkan. Lalu sosok itu mulai menjulurkan lidahnya yang panjang ke arah wajah David. Dan setelah itu tangan hitam sosok nenek itu pun mulai mencekik David. Beruntungnya, pintu kamar tempat David dan makhluk itu berada tiba-tiba terbuka. Dan dari balik pintu muncul Agung dan Ido
disusul Mang Harun dan Mang Budi serta 3 orang warga setempat. "Astagfirullah, Siti," ucap Mang Harun yang tampak sekali terkejut. Sosok makhluk menyeramkan itu lalu melepaskan cengkramannya dari leher David dan berbalik menatap Mang Harun dan yang lainnya yang masih berdiri di depan pintu kamar. Makhluk itu lalu tertawa dengan suara yang terdengar sangat mengerikan, lalu menggeram dan menyebut nama Wak Eman. "Bisa apa kalian tanpa lelaki tua bernama Eman itu?" ucap makhluk menyeramkan dengan suara yang terdengar parau. "Dasar makhluk jelek, sudah berkali-kali diperingati masih saja mengganggu dan mencelakakan orang," ucap Mang Harun kesal. "Lalu kau mau apa, ha? Kau bisa apa, Harun?" ucap sosok nenek tua yang mengerikan itu. Mang Harun dan yang lainnya hanya terdiam, dan dengan cepat sosok makhluk itu berkelebat menyerang mereka. Agung dan Ido lebih dulu terjengkang, dihempaskan ke arah dinding kamar oleh sosok nenek tua itu. Ketika tangan hitam nenek itu mencoba meraih leher Mang Harun, tiba-tiba tangan hitam nenek itu terhenti dan nenek itu menjerit kesakitan. "Kurang ajar, keluar kau Raden, jangan beraninya menyerang dari belakang," ucap makhluk itu. Tak kalah cepat dari kelebatan nenek tua menyeramkan itu, kini di hadapan Mang Harun dan yang lainnya muncul sosok lelaki tua dengan karisma dan terlihat sangat berwibawa. "Alhamdulillah, Wak, hampir saja si Siti mencekik saya, Wak," gumam Mang Harun yang kini ada di belakang Wak Eman. "Panggil si Jarot ke sini, biar semuanya selesai malam ini juga," ucap Wak Eman yang suaranya terdengar berwibawa itu. Tanpa aba-aba lagi, Mang Harun lalu berlari ke arah luar. "Bangunkan anak muda itu, Di," ucap Wak Eman kepada Mang Budi sambil menunjuk ke arah Agung dan Ido. Setelah Ido dan Agung tersadar, keduanya diminta juga membangunkan Sari dan Mira serta David dan Anton. Wak Eman yang kini terlihat memegang tangan dari sosok nenek menyeramkan itu terus membaca doa-doa yang membuat sosok itu menggeliat kesakitan. "Sekarang katakan, di mana kau sembunyikan tubuh anak itu?" ucap Wak Eman dengan tegas. Makhluk itu hanya mengerang dan terus menggeliat. "Katakan, atau saya akan membakarmu," imbuh Wak Eman. Makhluk itu lalu menunjuk ke arah luar yang tepatnya di belakang villa tersebut. Setelah itu Wak Eman menyeret makhluk seram itu ke arah luar sambil meminta Mang Budi, Agung, dan yang lainnya mengikutinya. Makhluk itu kembali menggeram sambil menunjuk ke arah pohon yang berada di sebelah kiri kolam renang. Mang Budi lalu mengajak Agung dan David menuju ke pohon yang tidak terlalu besar itu berada. Sesampainya di sana, Mang Budi melihat tubuh Imel tergeletak tak berdaya di balik pohon tersebut. Agung dan David langsung menghampirinya dan membawa tubuh Imel ke arah Wak Eman berada. "Sekarang kembalikan jiwa dari gadis itu, Nyai," pinta Wak Eman dengan baik kepada sosok nenek menyeramkan itu. "Tidak bisa, Raden. Gadis itu sudah dijadikan tumbal," ujar nenek itu dengan suara lirih dan bergetar. "Baiklah, kalau begitu biar saya yang mengambilnya sendiri. Tapi saya juga akan mengusir kalian dari tempat ini selama-lamanya," ucap Wak Eman yang kini terlihat lebih serius lagi. Wak Eman lalu mengambil benda dari sakunya yang terlihat seperti sebuah tasbih kecil. Lalu tasbih itu dipakaikan ke lengannya nenek tua itu dan setelahnya nenek itu terlihat terikat dan duduk bersimpuh tak berdaya. Mang Harun yang kembali datang membawa Mang Jarot pun terlihat sangat geram waktu itu, karena salah satu saudara dari Mang Harun pernah menjadi korban dari sosok nenek tua menyeramkan yang dikenal oleh warga sekitar dengan nama Nyai Arum atau dikenal juga dengan nama Nenek Siti. "Lihat ini, Rod, siapa yang bersekutu dengan makhluk laknat ini?" ucap Wak Eman dengan tegas. Dengan terbata-bata Mang Jarot menjawab, Bukan saya, Wak. Saya cuma mengurus dan membersihkan tempat ini." "Bohong kamu, Rod," sergah Mang Harun kesal. Mang Jarot hanya terdiam dan menunduk, seperti sedang menahan rasa malu yang didapatinya saat itu. "Sudah, sekarang saya akan pergi mencari jiwa dari gadis tidak bersalah itu. Kita lihat saja siapa yang akan diminta menjadi pengganti dari gadis malang itu," ucap Wak Eman menjelaskan. "Jangan, Wak, maafkan saya, Wak," ucap Mang Jarot sambil duduk bersimpuh. Wak Eman yang sudah mengetahui apa yang telah dilakukan Mang Jarot pun hanya menggelengkan kepala serta memasang wajah kesal. Lalu tiba-tiba sosok Nenek Siti pun berkata,
Tugasku hanya mengambil dan membawa tumbal yang diberikan oleh orang itu, ucap Nenek Siti yang terikat sambil memandangi Mang Jarot. Kalau kau mau menyelamatkan jiwa gadis itu, bicaralah pada raja kami, ibu Nenek Siti yang kini pandangannya tertuju pada Wak Eman. Wak Eman pun meminta Agung dan teman-temannya memindahkan tubuh Imel ke dalam villa tersebut dan meminta untuk terus menjaganya. Perjanjian majikanmu dengan makhluk-makhluk gaib itu adalah urusan kamu, Rod. Saya tidak akan ikut campur. Tugas saya hanya menolong orang yang jadi korban atas perjanjian majikanmu itu dengan makhluk gaib yang telah kau jadikan sekutumu, Rod. Jelas Wak Eman yang berjalan meninggalkan Mang Jarot dan Mang Harun. Tidak lama kemudian, tubuh sosok nenek menyeramkan yang bernama Nyai Arum atau Nenek Siti itu mengeluarkan asap tebal, diiringi rintih kesakitan yang keluar dari mulutnya. Lalu tubuh Nenek Siti pun seketika terbakar dan berubah menjadi abu. Mang Jarot yang melihat sosok Nenek Siti telah musnah pun segera berdiri dan berlari keluar dari villa. Sepertinya dia ingin segera melaporkan kejadian ini kepada Mang Sukma, pemilik villa megah ini yang juga menjadi majikannya. Mang Harun dan Mang Budi menyusul Wak Eman yang kini berada di dalam villa. Terlihat Agung dan teman-temannya mengelilingi tubuh Imel sambil membacakan doa-doa yang mereka bisa, sedangkan Wak Eman memasuki salah satu kamar yang ada di villa tersebut untuk bertemu dengan jin penguasa daerah itu. Sekitar 15 menit kemudian, Imel mulai menggerakkan bagian tubuhnya, lalu membuka kedua matanya. Dengan sigap Mang Harun memberikan air mineral yang dibawanya dari warung tadi. Ini, diminum sedikit dulu, Neng, ucap Mang Harun kepada Imel yang sudah duduk di depan Sari dan Mira. Tidak lama kemudian, Wak Eman pun keluar dari dalam kamar dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Bereskan barang-barang kalian dan secepatnya pergi dari sini, ucap Wak Eman dengan wajah agak sedikit tegang. Baik, Wak, ucap Agung dan yang lainnya. Run, bawa mereka ke rumah Uwak ya. Nanti kita bersihkan dulu sisa-sisa energi negatifnya, imbuh Wak Eman. Setelah itu Agung, Anton, Ido, David, Sari, Mira, dan Imel serta Mang Harun pergi, meninggalkan villa tersebut. Sesampainya di luar villa, mereka pun bergegas masuk ke dalam mobil. Setelah beberapa meter berada di luar area villa, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan tanah pun bergetar hebat. Mang Harun dan yang lainnya pun sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada villa itu. Ketika jarak mobil yang mereka tumpangi sudah agak jauh dari villa itu, Mang Harun pun meminta Agung menghentikan mobilnya, lalu turun dan kembali ke arah villa itu. Agung dan teman-temannya pun menyusul Mang Harun, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat villa yang tadinya berdiri dengan megah itu, kini tinggal menyisakan puing-puing saja. Villa megah itu roboh akibat tanah di belakang villa itu longsor. Semua orang yang menyaksikan itu pun dibuat tidak percaya malam itu. Jika mereka tadi terlambat sedikit saja, maka akan dipastikan mereka pun akan menjadi korban dari runtuhnya villa megah tersebut. Pagi pun tiba. Imel sudah nampak sehat kembali. Agung dan yang lainnya menunggu Wak Eman untuk berpamitan. Imel yang semalam jiwanya sudah berada di dalam alam gaib pun kini merasakan bisikan-bisikan dan melihat bayangan-bayangan yang sangat mengganggunya. Wak Eman pun menyarankan Agung dan yang lainnya untuk tinggal beberapa hari lagi di rumahnya, atau boleh mencari penginapan yang berdekatan dengan rumah Wak Eman agar Imel dapat disembuhkan dan menghindari hal-hal lain yang mungkin terjadi. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Bang Untung berjudul Villa Angker. Mohon maaf kalau ada salah ejaan atau salah bacanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.